Seperti satu orang ini, dia dari kota Sorong. Tetapi dalam video saya, setiap saya posting, dia selalu simak dengan baik. Dalam waktu 1 minggu saja, dia sudah dipanggil oleh PT IWIP untuk melakukan MCU di klinik Wedabai. Jadi ada kemarin juga yang berkomentar bahwa orang yang dari luar itu bisa cepat sekali dipanggil. Sedangkan kita yang dari Maluku Utara atau sudah pindah domisili itu lama dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja teman-teman semua sehat-sehat. Dan bagi teman-teman semua yang baru pemasukan berkas, selalu diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menunggu proses panggilan di PT IWIP. Kali ini kita cerita santai dulu sambil saya merokok. Seperti biasa ya, saya selalu merokok. Saya merokok dulu. Dan teman-teman jangan lupa untuk support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi menghadirkan konten-konten seputar informasi lowongan pekerjaan di PT IWIP. Sebenarnya di video-video saya kemarin itu sudah banyak saya bahas tentang lamaran pekerjaan di PT IWIP. Jadi saya berharap di setiap video-video saya teman-teman perlu simak baik-baik agar teman-teman ini tidak gagal paham. Karena kenapa saya katakan jangan teman-teman baru saja klik video saya itu sudah skip. Nanti ruginya di teman-teman semua. Seperti ada beberapa orang kemarin yang gagal MCU juga, setelah dipanggil MCU masih gagal lagi karena mereka itu salah melangkah sebenarnya. Padahal mereka itu sudah simak video saya dan alhasilnya gagal lagi. Itu penyebabnya karena teman-teman semua mungkin ada kekeliruan. Jadi surat-surat yang dari gagal MCU teman-teman serahkan ke gate 2 atau loket penerimaan itu yang asli. Jangan bro. Kalau diserahkan yang asli nanti petugas klinik tidak tahu apakah Anda itu sudah pernah MCU atau belum. Jadi diharapkan fotokopi ini saya kasih tahu untuk teman-teman semua, baik yang mau melamar dari awal maupun yang sudah gagal MCU. Tolong berkas-berkasnya itu diserahkan yang kopi. Saya yakin dan percaya jika teman-teman itu yang simak video saya ini secara baik-baik atau disimak secara serius, pasti akan berhasil. Seperti satu orang ini, dia dari kota Sorong. Tetapi dalam video saya, setiap saya posting, dia selalu simak dengan baik. Makanya dia juga mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam waktu 1 minggu saja dia sudah dipanggil oleh PT IWIP untuk melakukan MCU di klinik Wedabai. Ini dia. Ini dia pesannya kepada saya. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya karena dari setiap konten-konten yang saya buat itu dia selalu ikuti dengan baik. Jadi dia itu tidak pernah skip saat menonton video saya. Semua video saya teman-teman bisa cari, persyaratan-persyaratan pelamar itu ada semua dalam channel YouTube ini. Jadi teman-teman bisa cek dengan cara klik channel YouTube ini. Nanti di situ teman-teman bisa lihat playlist. Klik playlist, di situ sudah banyak video yang saya bahas. Teman-teman bisa pilih video-video apa yang teman-teman mau simak sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi ada juga teman-teman kita yang bertanya, Pak, cara pemasukan berkasnya tuh bagaimana?
Oke, cara pemasukan berkas itu Anda langsung ke gate 2, itu di site Tanjung Uli. Di sana ada loket penerimaan. Jadi dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu dibuka. Hari Minggu itu mungkin hanya dibuka setengah hari. Jadi dari pagi sampai jam 12 siang saja. Jadi untuk persyaratannya saya tidak perlu bahas lagi di sini karena saya sudah bahas di video-video saya kemarin. Jadi teman-teman bisa cek channel YouTube ini untuk menonton video-video yang sudah saya buatkan tentang proses lamaran itu seperti apa dan seleksi berkasnya juga seperti apa, sampai tahap MCU pun saya sudah membahas di video-video saya kemarin. Jadi silahkan cari video saya. Bagi teman-teman semua, jangan sepelekan cara penyusunan berkas. Oke, penyusunan berkas saya kasih tahu ini rahasianya. Jadi kemarin saya sudah bahas cara susun berkasnya, teman-teman bisa cek juga. Jadi orang ini namanya itu Pak Hairudin. Dia benar-benar menyimak video saya, cara penyusunan berkasnya. Terus dia mengirimkan berkas lewat via email. Emailnya nanti saya akan taruh di bawah deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa cek. Jadi nonton video harus baca juga deskripsinya. Dia menyusun berkas yang sudah saya rekomendasikan untuk dia. Dan alhasilnya itu hanya 1 minggu saja ini. Teman-teman bisa lihat chattingannya. Dia messenger kepada saya, 1 minggu Pak. Dia sudah dipanggil oleh PT IWIP untuk melakukan MCU. Jadi masihkah Anda ragu dengan cara susun berkas? Rahasia susun berkas itu PT IWIP akan tahu bahwa Anda itu benar-benar akan mengikuti peraturan. Jadi dari cara susun berkas saja itu sudah menjadi penilaian teman-teman. Kalau Anda hanya asal-asalan susun berkas, otomatis berkas Anda untung-untung kalau diproses. Kalau tidak diproses ya berarti mungkin admin menganggap teman-teman itu ketika nanti bekerja tidak akan mengikuti aturan yang diterapkan oleh PT IWIP. Tetapi kalau Anda yang menyusun berkas serapi mungkin yang sudah saya bahas kemarin, otomatis jadi pertimbangan. Admin pun pasti akan menelpon Anda. Untuk cara pembuatan lamaran, ini surat lamaran bisa diketik dengan komputer, bisa juga Anda tulis tangan. Tapi saya sarankan mungkin lebih bagus tulis tangan. Seperti itu. Jadi sebelumnya saya minta maaf, di belakang saya ini ombak, jadi agak sedikit berisik. Nanti di akhir video ini saya akan bocorkan sedikit cara-cara interviewnya kepada teman-teman semua. Ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui. Nanti di akhir video ini saya akan bahas interviewnya. Jadi ada kemarin juga yang berkomentar bahwa orang yang dari luar itu bisa cepat sekali dipanggil. Sedangkan kita yang dari Maluku Utara atau sudah pindah domisili itu lama dipanggil. Saya kasih tahu teman-teman semua, yang kemarin itu dari luar rata-rata mereka pemasukan berkas secara online itu adalah operator alat berat. Jadi mereka itu ada yang operator ekskavator, ada yang loader, ada yang doser dan lain-lain sebagainya. Jadi otomatis saat mereka mengirimkan berkas dengan susunan berkas yang sudah mereka ikuti cara-cara yang sudah saya berikan, maka mereka itu dipanggil bahkan hanya 1 minggu. Mereka sudah dipanggil oleh PT IWIP. Jadi kenapa mereka dipanggil? Karena mereka dibutuhkan di PT IWIP. Saya kasih perbandingan saja untuk teman-teman semua. Saya contohkan saat ini saya mencari orang untuk bekerja dengan saya sebagai editing audio video. Karena saya pembuat konten, maka saya mencari orang yang bisa menguasai aplikasi atau software editing audio video. Sementara yang teman-teman datang untuk menawarkan diri teman-teman kepada saya, mau bekerja bersama saya, itu teman-teman tidak ada skill yang saya butuhkan.
Misalkan teman-teman hanya bisa bersih-bersih rumah dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang saya cari itu adalah orang yang bisa operasikan komputer, bisa editing audio video, bisa menguasai software editing, dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika teman-teman yang datang kepada saya tidak sesuai dengan kebutuhan saya, maka saya juga tidak akan terima. Karena saat ini yang saya butuhkan adalah orang yang bisa mengoperasikan editing audio video. Sama halnya dengan PT IWIP. Yang dari luar sana yang mereka terima, kemungkinan mereka memiliki skill, yaitu skill EXA atau loader dan lain-lain sebagainya. Itu khusus alat berat. Kebetulan di PT IWIP itu mereka membutuhkan orang-orang seperti itu. Karena kebutuhan mereka di sana, yaitu harus bisa bawa EXA, ya harus bisa bawa loader. Kan tidak mungkin saat mereka butuh di bagian alat berat, Anda yang melamar sebagai GW, ya otomatis mereka duluan lah. Karena GW itu nanti kalau ada bagian-bagian yang kosong, baru Anda akan dipanggil. Selain itu, untuk berkas GW itu dengan puluhan ribu numpuk di sana. Jadi untuk skill ini sangat minim. Makanya orang-orang yang memiliki skill ini didahulukan. Seperti itu. Oke, Mas Bro dan Mbak Bro, paham ya sampai di sini? Jadi jangan berkecil hati teman-teman bagi Anda yang belum dipanggil untuk interview dan juga MCU. Sabar saja. Semua ada masanya. Semua ada peraturannya. Semua ada gilirannya. Jadi kunci satu-satunya adalah sabar. Jadi ini adalah sesi interview yang mungkin teman-teman takut. Tenang teman-teman. Karena di PT IWIP ini berbeda dengan perusahaan tetangga. Jadi kadang interview langsung ke office. Jadi teman-teman yang takut interview, jangan takut. Itu hanya interview di klinik. Jadi ditanya apakah Anda memiliki riwayat penyakit ini dan penyakit ini, apakah Anda punya gigi yang berlubang, apakah Anda punya riwayat penyakit paru-paru, apakah Anda punya riwayat penyakit telinga, rabun jauh, ada juga yang buta warna, itu akan ditanya di situ saja. Terus ada yang penyakit kejang-kejang alias penyakit mati-mati ayam, itu akan ditanya semuanya di sana. Jadi Anda hanya perlu jujur kepada mereka. Kalau Anda menyembunyikan penyakit Anda, maka Anda tidak akan lolos. Karena Anda menyembunyikan penyakit Anda. Kunci satu-satunya untuk lolos interview, yaitu jujur. Jujur tetapi berani bertanggung jawab dengan perkataan. Kadang kalau di perusahaan lain, itu yang pertanyaan sakral yang selalu ditanyakan adalah, apa tujuan Anda melamar di sini? Jangan Anda jawab untuk menambah pengalaman. Kalau pengalaman bisa dibeli, Pak. Dengan cara beli saja sertifikatnya, itu menjadi pengalaman. Tetapi yang harus Anda jawab saat sesi interview yang paling ditanyakan, apa tujuan Anda untuk melamar di sini? Yang perlu Anda jawab adalah, tujuan saya melamar di sini adalah mencari uang. Karena saya sudah jauh-jauh datang dari kampung, ya tujuan saya datang ke Weda atau tujuan saya datang ke perusahaan ini untuk cari uang. Karena Anda mau kerja apapun, tujuannya hanya satu, cari uang. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu jangan pernah Anda jawab ingin mencari pengalaman. Itu jawaban yang sudah basi. Jawab saja, tujuan saya melamar di sini untuk mencari uang. Karena ada orang yang harus saya nafkahi. Entah itu orang tua, saudara yang masih sekolah, saudara yang lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ada orang tua di kampung yang harus Anda tanggung. Jadi tujuan Anda melamar pekerjaan itu mencari uang, bukan mencari pengalaman. Dan teman-teman, jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe, agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten-konten
seputar informasi lowongan pekerjaan. Saya rasa mungkin sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.